Assalamualaikum. Hai semua. Video kali ini aku akan membuat onde isi pisang. Jika kalian di rumah punya pisang kematangan, coba aja dibikin kue onde kayak gini. Kita cobain ya. Ini rasanya enak banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak proses pembuatannya. Langkah pertama, di sini kita siapkan pisang. Pisangnya itu yang sudah benar-benar matang ya. Saya di sini menggunakan pisang uli. Untuk jenis pisangnya bebas mau menggunakan pisang apapun. Selanjutnya kita kupas dulu. Kita bersihkan dari serat-serat yang menempel di pisang. Setelah dikupas semua pisangnya, kemudian kita haluskan. Kalau saya di sini menghaluskannya menggunakan garpu. Nah, kira-kira seperti ini. Kita sisihkan. Selanjutnya, kita akan memasak pisangnya dulu. Ini posisi wajannya itu sudah saya nyalakan apinya. Pertama-tama kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Sambil kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita masukkan gula pasir. Buat takaran gulanya sesuai selera aja. Selanjutnya kita masukkan juga ini ada keju parut. Kalau anakku di rumah kan suka banget ya sama keju. Jadi ini kejunya sengaja dibanyakin. Terus aja sambil kita aduk-aduk. Jangan bosan-bosan untuk terus mengaduk. Karena kalau misalkan kita biarkan, nanti dia bakalan cepat ada keraknya gitu ya, mengering gitu bawahnya. Kemudian kita masukkan 1 sendok muncung margarin. Buat mereknya bebas mau merek apapun, yang penting pakai margarin. Sambil kita aduk-aduk lagi. Ini kan adonannya itu jadi agak berminyak gitu ya. Terus aja sambil kita aduk-aduk. Biar semua margarinnya itu tercampur merata. Terus nanti kalau misalkan adonannya itu sudah benar-benar kalis, tampilannya juga tidak basah seperti ini, bakalan agak mengering gitu ya. Pas kita bentuk juga, kita bulet-buletin, gampang. Setelah diaduk-aduk beberapa saat, udah mulai mengering. Di spatula aja, kalau kita angkat tuh kan tidak gampang jatuh ya. Ini tandanya adonannya itu sudah kalis. Kita matikan api kompor. Kita sisihkan. Kita biarkan benar-benar dingin biar nantinya gampang untuk kita bentuk. Langkah selanjutnya, di sini kita didihkan dulu santan. Kurang lebih 300 ml. Jadi buat ukuran santannya kalau misalkan kita mau mendidihkan itu dilebihin ya, jangan 320-an gitu ya. Soalnya kan nanti kan dia bakalan mendidih, jadi bakalan agak menyusut. Untuk masak santannya juga sambil diaduk-aduk kayak gini. Jangan dibiarkan dia itu benar-benar mendidih, nanti kan bakalan ada gelembung-gelembungnya gitu yang naik ya. Setelah santannya itu mulai terlihat mendidih kayak gini, tuh kan terlihat gelembung-gelembungnya itu naik ya. Langsung saja kita matikan api kompor. Ini sambil kita terus aduk-aduk kayak gini aja untuk menghilangkan gelembung-gelembungnya itu.
Nah, sambil diaduk-aduk kayak gini, kira-kira seperti ini ya. Kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wadah besar. Di sini ada 250 gram tepung ketan, ada 20 gram tepung beras. Di sini juga ada sejumput garam. Untuk memasukkan garamnya jangan terlalu banyak, buat perasa saja. Kemudian kita masukkan 35 gram gula pasir. Sambil kita aduk-aduk sebentar, biar semua bahan yang sudah kita campurkan tadi benar-benar merata. Langkah selanjutnya, kita masukkan santan yang baru kita masak tadi. Ini santannya itu masih panas, wajib banget harus panas gitu ya. Terus kita masukin santannya itu jangan langsung banyak, sedikit-sedikit aja dulu. Sambil kita aduk-aduk sebentar. Terus kita masukin lagi santannya. Kalau kita masukin sedikit-sedikit kan enak ya. Kalau misalkan kurang tinggal dimasukin lagi. Ini kalau misalkan langsung masukinnya itu langsung banyak. Terus adonannya itu tiba-tiba keenceran. Kan repot juga. Lebih baik kayak gini aja. Masukinnya sedikit-sedikit. Setelah kita kira-kira adonannya itu sudah mulai bisa kita ulenin pakai tangan. Terus tidak terlalu keenceran juga ya. Teksturnya kira-kira seperti ini. Biar warnanya lebih bagus, saya di sini menggunakan pewarna makanan berwarna hijau. Untuk takarannya dikira-kira saja. Sambil kita aduk-aduk lagi. Soalnya kalau misalkan kita langsung mengaduknya itu menggunakan tangan, ini kan tadi adonannya itu masih panas. Pasti di tangan juga bakalan kerasa panas banget. Jadi kita aduk dulu aja menggunakan sendok atau adukan apapun yang ada di rumah. Setelah menunggu beberapa saat, ini adonannya itu sudah benar-benar menghangat. Nggak terlalu panas kayak tadi pas pertama kita siram pakai santan ya. Saya akan mengaduknya itu menggunakan tangan, biar nanti semua warnanya tercampur merata. Memang adonannya lengket kayak gini, tapi tidak apa-apa. Sekarang di sini saya menyiapkan talenan. Ini sebelumnya saya sudah mengolesi atasnya itu dengan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian kita tuangkan adonan yang sudah kita buat tadi. Ini biar nanti gampang ya cara pembentukannya. Ini santannya juga masih ada sisa sedikit. Jadi untuk ukuran santannya itu bisa kurang atau bisa lebih dari 300 ml. Kemudian saya menyiapkan minyak goreng. Ini selai yang sudah kita buat tadi. Selai pisangnya. Ini selai pisangnya juga sudah benar-benar dingin. Kemudian di sini ada biji wijen berwarna putih. Saya campur dengan biji wijen berwarna hitam. Jadi antara putih sama hitamnya itu 1/4. Biar bagus aja nanti warnanya. Untuk mengambil adonan ketannya itu biar gak lengket. Jadi saya menyiapkan minyak sayur. Terus kita ambil, kita bulat-bulat. Terus kita lebarkan. Kita masukkan isian pisang yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita rapihkan. Untuk bentuknya sesuai selera aja.
Kalau saya di sini membentuknya itu nih dibikin lonjong-lonjong kayak gini gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian, kalau kita sudah memasukkan ke dalam biji wijen, usahakan tangan kita itu harus benar-benar kering dari minyak yang tadi ya. Tadi sebelumnya, tangannya sudah saya cuci bersih dulu untuk menghilangkan lengket-lengket dari minyak. Setelah terbalur semua, biar biji wijennya itu nempel di kulitnya. Nah, setelah dimasukin ke dalam biji wijen, sambil kita tekan-tekan juga ya. Sambil kita tekan-tekan, dipijit-pijit pelan-pelan gitu. Jadi biar menempel, tidak gampang pas kita goreng itu, jadi biji wijennya itu tidak gampang pudar. Nah, kira-kira seperti ini sambil kita tekan-tekan. Tuh kan hasilnya jadi bagus ya, biji wijennya itu nempel. Setelah semua adonannya dibentuk-bentuk lonjong kayak gitu, kemudian kita ambil pakai sutil. Sebelumnya sutilnya diolesin dengan minyak. Ini biar nggak terlalu lengket aja di tangan. Kemudian kita masukkan ke dalam biji wijen yang sudah kita siapkan. Nah, sambil ditekan-tekan kayak gini aja. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Semoga resep ini bermanfaat ya. Nah, kira-kira seperti ini. Sambil kita tekan-tekan lagi sebentar. Tuh kan jadi bagus. Biji wijennya itu benar-benar nempel. Setelah kita bentuk semua, kira-kira seperti ini, siap untuk kita goreng. Selanjutnya, kita siapkan. Di sini posisi kompornya itu belum saya nyalakan. Ini masih menggunakan minyak dingin. Setelah saya nyalakan api kompornya, terus kita masukkan adonan yang sudah kita buat tadi. Jadi pas kita masukkan itu, posisi minyaknya itu jangan panas ya. Bagi kalian yang sebelumnya pernah membuat adonan telur gabus, cara menggorengnya itu kurang lebih percis banget seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan minyak panas. Jadi harus minyak yang dingin atau hangat nggak apa-apa. Setelah minyaknya itu sudah mulai terlihat ada gelembung-gelembungnya gitu, ini tandanya itu minyaknya sudah mulai panas. Cara menggorengnya juga sambil diputar-putar kayak gini aja, biar nanti bawahnya itu tidak gosong. Untuk api kompornya juga jangan memakai api besar. Kalau misalkan minyaknya itu sudah mulai panas, kita gedein aja sedikit, jadi memakai api sedang saja. Sambil diputar-putar kayak gini aja. Ini permukaan ondenya itu sudah mulai terlihat mengapung. Kalau kita tekan-tekan kayak gini juga, tuh kan sudah mulai terlihat mengapung. Ini tandanya kue ondenya itu sudah matang. Sudah siap kita angkat. Kita tiriskan. Untuk posisi kompornya juga langsung saja kita matiin dulu ya. Biar nanti kalau misalkan kita mau menggoreng adonan yang selanjutnya, jadi posisi minyaknya itu tidak panas. Kita biarkan dulu hingga minyaknya itu dingin atau hangat nggak apa-apa.
Setelah kita goreng semua, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Kue onde ini juga bisa juga dijadikan snack box atau buat acara arisan kumpul keluarga yang lainnya. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar kalian bisa nonton video resep selanjutnya.